Oke, lanjut lagi kita. Untuk pengenalan prosesornya memang sangat membranding sekali ya. Apa Intel, AMD, Apple mungkin. Dan ini salah satu website yang kita bisa jadikan referensi evolusi dari brand Intel ya, seperti itu. Jadi ini websitenya timeline.intel.com ya. Ini orang-orang yang yang terkenal ya, mungkin dalam sisi tahun 1968 historis dari Intel itu sendiri, seperti itu ya. Jadi dimulai dari tahun 1968, Gordon Moore ya berbarengan dengan Bob Noyce. Bob ini mungkin mereka bercakap-cakap ya untuk terkait dengan semikonduktor, sebuah teknologi yang berkembang ya menjadi perusahaan baru ya. Jadi tahun 1968, 18 Juli seperti itu, kedua pria ini mendirikan sebuah usaha yang disebut dengan Intel ya. Ini jadi foundernya ya. Dan Andy Grove bergabung dengan mereka ya. Jadi ketiga pria ini bersama membentuk kepemimpinan perusahaan yang menghasilkan inovasi teknologi yang telah menciptakan industri baru ya. Dengan teknologi prosesor Intel ini. Dua orang ini jadi di tahun 1968 ya. Ini beberapa historisnya seperti itu. Dan perusahaan Intelnya nah, ini beberapa yang ini ya yang kita kenal, the light emitting diode lab ya. Ini beberapa historis dari dokumentasi perusahaan Intel ya. Nah ini microprosesornya seperti itu. Jadi ini masih terkait perkembangan dari semikonduktor ya pada Intel dan mengenalkan logo dari Intel itu sendiri. Ini first logo dari Intel ya. Nah, ini gambaran dari semikonduktor berupa microprosesor ya. Di tahun 1970 gitu ya, mulai ada industri semikonduktor ini dibangun oleh Intel seperti itu. Launching memory system di tahun 1971. Wah, ini gambarannya dari teknologi-teknologi yang di perusahaan dokumentasi dari Intel sendiri seperti itu. Intel mengembangkan produknya ya, mengubah masa depan teknologi, memperkenalkan microprosesor yang dapat diprogram secara elektronik pertama di dunia ya, dengan series 404. Nah ini sudah kenal series EEPROM ya, read only memory. Nah ini istilahnya EEPROM. Electronical Programmable
Programmable Read Only Memory ya, EEPROM. Jadi itu sudah mengenal untuk memprogram ya secara elektrik ya, pertama kali di dunia. Dan terus mengalami inovasi ya seperti itu. Nah ini yang pertama kali 404 ya, EEPROM yang pertama kali dapat diprogram ya, dan terus berekspansi ya, mendirikan perusahaan-perusahaan dan produk-produk seperti itu dari Intel. ini EEPROM chipnya mulai, dan beberapa bagian dari produk-produk Intel ya yang menjadi pemberitaan. Intel Microcomputer Walk-in State Point of Sale Terminal, Intel Microcomputer Walk-in Action Communication System Data Communication Processor, jadi pemberitaan seperti itu. Dan ini perusahaannya 1974 mulai rilis 8080 microprocessor ya. Siemens Intel ya. 1997 ya, 8800, dan beberapa produk-produk dari Intel seperti itu. Dan 1976 beberapa produk dari Intel. Nah ini di tahun 1977 ya, EEPROM series 2116 ya. Nah ini ya, beberapa bagian dari bentuk mikroprosesornya, mikroprosesor dulu. Nah, mulai berubah ya bentuk tampilan prosesornya, 80286 ya seperti ini. Wah, di selebrasi ke 10 tahun anniversary ya, launching landmark prosesor yang 8086 ya, di tahun 1978 kayak gitu. Oke. Dan ini beberapa bagian dari storage Intel ya, microprosesornya. 1980 ya. Nah, ini sudah mengenal juga IBM PC ya. Jadi semiconductor terus merambah ke bagian aspek kehidupan di Amerika. Intel, peluncuran IBM PC tahun 1981. Ini dekade ini mulai personal komputer ya dikenalkan sebagai alat bisnis ya, seperti itu. 8087 ya, teknologi keluaran dari Intel. Nah ini produk-produknya di tahun 1981. Personal komputer ya, IBM seperti itu. Jadi disupport oleh Intel. Dan ini terus berevolusi 1983. ...84, 85, mulai mengenal
DRAM ya, sudah mengenal memori ini. Jadi Intel menyelaraskan dari adanya kesulitan di industri semikonduktor. Intel menyelaraskan kembali operasi dengan pandangan masa depan. Perusahaan tersebut membuat keputusan yang sulit tapi cerdas untuk berhenti memproduksi DRAM ya, memperluas kemampuan manufaktur internasional, meluncurkan produk yang sukses untuk pasar komputasi personal superkomputer mulai ya. Jadi ini bentuk-bentuk dari bagian-bagian series prosesor yang mungkin tidak dijumpai lagi ya. 386 AT, ya, diproduksi di tahun 1988. Dan 89, 28 nya udah nggak lagi nih guys. Di 1990 mulai mengenal ini ya. 1990 jadi ditandai dengan ketangguhan setelah meninggalnya salah satu pendiri ya, Robert Noyce. Di tengah duga mendalam, perusahaan terus maju dengan produk-produk baru termasuk server netport ya pertamanya dan prosesor i750 yang inovatif untuk pengembangan multimedia. Sementara itu Gordon Moore dianugerahi National Medal dari Technology dan perusahaan secara keseluruhan dirayakan sebagai pameran di beberapa museum terkemuka di negara ya. Jadi ini sudah mulai terkait dengan communication ya, seperti itu. Sudah mengenal supercomputing innovation tahun 1991 dan beberapa board ataupun card untuk adapter LAN ya, Ethernet seperti itu di tahun 1991 seperti itu. Dan ini beberapa bagian 1992 terus berevolusi dalam sisi produk-produk lainnya multimedia ya. Dan di bagian tahun 1993 merayakan ulang tahun Intel ke-25 ya, mana perusahaan meluncurkan program karyawannya Intel Evolve yang membawa struktur dan keawetan baru bagi upaya untuk komunitas mereka seperti itu. Peluncuran prosesor Pentium memastikan masa depan yang cerah bagi arsitektur x86 ya. Dan juga meluncurkan bus peripheral component interconnect PCI. Nah ini sudah mengenal tahun 1993 PCI ya, slot PCI. Dan 1994 mulai mengenal beberapa bagian I/O lainnya ya, USB Universal Serial Bus. Banyak sekali hal-hal baru dari Intel seperti itu. Ini sampai dengan 1996 perkembangannya. Nah ini yang Pentium 2 yang dimana prosesornya itu menggunakan slot ya. Dan gambaran dari CPU Celeron tahun 1998 dan juga Xeon di tahun 1998 ini, dan terus berevolusi di tahun 1999 ya, dari
2000 perkembangan dari Intel. Dan ini evolusi dari salah satu brand CPU ataupun prosesor dari Intel seperti itu. 2004, dan ini lebih mengarah ke bagian dari bisnisnya Intel ya, seperti itu. Nah ini apa dari tahun ke tahun ya, 2007 melihat dari 60 tahun transistor dari tahun 1947 sampai dengan 2000 ya, perkembangan dari transistor menuju teknologi prosesor ya, 60 tahun dari transistor seperti itu. Dan ini beberapa apa standar ya untuk Ethernet ya, kecepatan dari komunikasi. 2008 ya, teknologi prosesornya i7 sudah mengenal. 2009, 2010, nah 2012 ya, ini beberapa bagian dari apa prosesor Xeon ya. 2013, 2014, nah sudah mengenal IoT juga seperti itu ya, teknologi yang mensupport ya untuk cloud. Dan ini evolusi yang secara dokumentasi Intel bisa kita ketahui bagaimana perkembangan dari perusahaan Intel sampai dengan saat ini yang didokumentasi pada website ini 2019, 2020. Seperti itu. Ini screen ya, yang mana bisa dilipat-lipat seperti itu teknologinya. Oke, itu tadi bagian sedikit sekelumit mengenai perusahaan Intel seperti itu. Lanjut.